Hai, balik lagi di Poci, podcastnya Anak Agency episode 12. Hari ini gue bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue nih, rame banget soal realita kehidupan Gen Z dan milenial dan isu-isu nowadays. Langsung aja kita kenalan sama bintang tamu Poci hari ini. Hai guys. Hai. Boleh dong kenalan nama dan kalian kelahiran tahun berapa sih? Oke, dari gue ya. Gue Natalia, kelahiran 83. Oke. Gue Givari, tahun 97. Gue Sabi tahun 96. Oke, nah ini kan berarti tahun kelahiran beda-beda ya. Ada Gen Z dan ada milenial. Oke. Nah, gue juga Gen Z. Boleh dong diceritain realita kehidupan kalian waktu kecil tuh gimana sih? Secara generasinya beda-beda kan? Boleh? Realita. Kehidupan waktu masih kecil itu sangat bebas, Oke. kan, sangat liar. Jadi Wow. orang tua tuh kayak terserah deh lu mau kemana gitu ya. Jadi kita naik sepeda sama teman-teman tuh keliling sampai keluar-keluar jalan raya gitu kan. Terus suatu ketika kita masuk ke suatu komplek orang, terus melihat wah ada pohon jambu nih. Ada apa yang Menarik terjadi? nih, akhirnya kita manjat gitu kan untuk ngambil tuh buah-buahnya. Nah terus pernah juga, itu sebenarnya udah sering ya beberapa kali kita ngambilin jambunya. Gak pernah ketahuan mbak? Hampir gak pernah ketahuan, tapi suatu saat ketahuan. Oke. Ketahuan sapam tuh gitu kan, langsung gue lompat, terus lari cepet-cepet naik sepeda lagi, kita kabur bareng. Oke, akhirnya apa yang terjadi dengan jambu itu? Jambunya udah kita tinggalin. Lebih takut kan kayak ada sapam, kalau itu masih kecil kan, jadi kita ketakutan, ya udah jambunya yang kita udah ambil kita buang di situ, kita naik sepeda kita kabur. Oke. Gue setuju sih sama Mbak Nat, kayak hampir sama lah. Mungkin kayak milenial dulu karena nggak ada HP kali ya Mbak. Jadi kita kayak langsung main, bener-bener yang kayak bisa main ke sawah, main Iya, ke bebas sungai. banget, bener. Manjat-manjat tuh real banget. Gue pernah manjat pohon kelapa, pernah manjat pohon belimbing, pernah manjat pohon jambu, pernah jatuh tuh hal yang biasa banget ya kan Mbak. Kayak jatuh tuh kayak ya udah orang tua udah sampai kayak lah jatuh lagi gitu. Ya paling jatuh dari pohon mana? Iya, kan? paling jatuh abis naik pohon gitu, benjol-benjol dikit ya udahlah gitu. Biasa lah itu ya. Iya, kalau Langganan. kalau milenial dulu tuh kayak gitu. Iya. Cuman satu yang gue penasaran banget Mbak, kalau mungkin di zaman gue milenial nggak pakai kayak pager gitu loh Mbak. Mbak Natali pakai? Pager enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, gue kira Tamagotchi paling Oh, kalau main. Tamagotchi Iya. masih Terus kayaknya sampai game. Gen Z sampai akhir 90 Iya, pager akhir 90-an kali ya masih ada ya kalau Tamagotchi masih ada ya. ya. Iya. Tamagotchi. Akhirnya Mbak Nat pakai juga 2000 awal. pager itu yang Iya, kayak 2000 awal. oh itu penasaran banget sih sebenarnya sama pager tuh. Karena kalau nonton film 80-an tuh sering banget Iya, kan dia muncul. Bendanya tuh kecil gitu kayak Iya. you have message gitu Iya, kan. iya, kayak kepo itu kan kalau nggak salah tuh kayak pesannya tuh disampaikan ke orang, seorangnya nyampein ke kita Iya. kan. Jadi kayak apapun tuh, masalah apapun orang itu Terbuka. jadi tahu gitu. Penasaran sih itu. Ternyata Mbak Natali nggak? Enggak. Gua enggak mau. Oke. Nah kalau itu kan milenial nih. Kalau Gif gimana tadi kayaknya agak ini ya agak ketawa yang soal wow liar. Kalau dari gue pribadi sih, gue agak mix ya. Oke. Jadi emang dasarnya suka di rumah. Jadi kayak di rumah aja main PS sama saudara-saudara. Tapi sering juga sepedaan juga. Oke. Nah pernah suatu ketika tuh sepedaan sama saudara karena kita mau ngerjain tugas sekolah. Ini waktu masih SD nih di teman. Nah kita udah berapa kali ya? Mungkin 2-3 kali, baru 2-3 kali lah ke situ. Agak jauh dari rumah. Nah pulang dari ngerjain itu saudara gue agak ngide tuh. Jadi kita dihampirin lah sama anak-anak yang udah lumayan gede. Mungkin ada 4 atau 5 gitu deh. Naik sepeda juga mereka. Bonceng-boncengan kan. Nah, mereka nanya ke kita, lihat ini nggak tempat futsal. Nah, saudara gue itu ngide, tadi lewat sih emang. Gue anterin lah. Cuman kata gue, udahlah nggak usah. Orang nggak kenal juga kan. Terus kita juga nggak tahu daerahnya. Tapi dia masih aja mau. Terlalu baik memang. Iya parah. Jadi udah tuh akhirnya kita nganterin, tapi sama mereka tuh diputar-putar. Jadi kayak ya pokoknya dibikin bingung lah. Sampai di depan gue itu TK deh, kayak TK gitu. Gue disuruh turun dari sepeda. Udah turun dulu biar kita gampang ininya lah, apanya lah. Turun lah gue, nunggu. Saudara gue ikut. Terus sepeda lu dibawa sama dia? Gue dibawa. Masalahnya itu juga sepeda boleh minjem. Terus gimana? Terus gue kayak,
ini mah kayaknya gue ditipu dah. Kena Duduk tuh di depan TK itu, kayak udah mau nangis. Terus kayak ngelihat ada, zaman dulu tuh masih ada telepon umum. Iya, yang pakai koin Iya. ya. Terus gue liat kan ada orang mah sempat nelpon di situ, gue kayak mau minta tolong apa gimana, ya kan takut juga kan. Akhirnya nggak berapa lama saudara gue balik lagi, tapi sendirian doang. Oh. Terus sepeda? Sepeda gue udah nggak ada tuh. Karena emang yang sepeda gue pinjam itu lebih baru. Oh, kelihatan kan? Kelihatan baru. Iya, kelihatan baru lah. Mungkin udah diincer juga kan. Udah, akhirnya kita pulang. Di rumah gue baru Teman lo bilang. itu nggak diambil sepedanya kan? Iya, saudara gue enggak. Jadi Karena sepeda yang lama ya. sepeda lama. Kelihatan lah, lebih butut lah. Di rumah baru gue cerita ke emak gue, nangis-nangis. Tapi diomelin nggak akhirnya? Enggak sih, lebih ke untung gak diapa-apain. Iya. Serem juga soalnya. Kelas berapa sih tuh, Kif? Kelas 4 atau kelas 5 gitu. Iya, Masih sekolah kecil lama banget sih, ya. masih kecil. Itu salah satu, mungkin juga salah satu yang buat gua udahlah lebih enak di rumah. Trauma dari situ. Trauma. Dari situ aja lu. Enggak. Iya, seingat gua jadinya gua setelah itu gua jadi nggak pernah sepedaan lagi deh. Jadi takut ya. Jadi Trauma. Berarti Scam kayak gitu tuh yuk ikut muter-muter yuk, tanya tunjukin jalan. Banyak. Dulu tuh penipuan buat anak kecil tuh banyak karena kayak seinget gue dulu di sekolah gue juga ada kayak gitu kan, kayak ada ibu-ibu ngaku-ngaku aku ibunya ini terus minjem sepeda terus nggak balik. Terus dulu tuh inget banget penculikan anak tuh kayak apa ya, kayak sering banget gitu dibilangin orang tua. Nah dulu tuh pernah juga gue pulang sekolah kan selalu dibilangin sama papaku tuh kayak kalau mau ditebengin siapa aja, kalau nggak kenal jangan Nggak mau usah. gitu kan, Iya, tebengin betul. siapa aja kalau jangan mau. Terus gue pulang sekolah kan SD tuh gue kelas 2, adalah bapak-bapak kan, ayo aku anterin gitu. Oh enggak pak, enggak mau gitu. Ayo enggak apa-apa, enggak mau. Padahal itu tetangga aku sebenarnya. Cuma aku gak kenal. Ternyata aku cerita ke papa aku kan, masa pak tadi yang nebeng-nebengin naik becaknya warna ini. Nah itu mah kan bapak ini. Berarti udah Bapaknya tuh lawan aku karena dia tahu aku anak bapak ini. Cuman kayak aku kayak tapi karena anak kenal. Berarti ini anak yang patuh ya. kalau kata bapaknya jangan ya. Oke. itu kocak sih kalau diinget-inget. Bapaknya kan kayak kelihatan baik sebenarnya kayak, ayo nggak apa-apa kan San daripada jalan kaki itu kan rumahnya situ kan. Enggak pak, enggak. Nah kita bahas yang kayaknya semua orang hampir tahu beritanya ya, kayak Kiamat 2012, bahkan sampai dibikinin film tuh. Kalau kalian pernah nonton nggak? Kalau gue sih jujur nonton ya, dan sempat percaya bener nggak sih? Bener nggak sih ini bakal kejadian? Nonton. Itu film luar negeri kan? Iya Dan benar. kayak yang kayak chaos, hancur, kayak buminya rusak, hancur Iya, kayak gitu. iya. Iya nonton gue itu. Terus yang saya inget gue yang adalah peramal yang ngeramalin kan, itu kan awal mulanya. Kalau di Indonesia saya inget gue gara-gara peramal itu bilang kalau misalnya tahun 2012 tuh bakal tapi intinya dia cuman bilang nggak bisa ngelihat 2012 tuh ada apa. Makanya orang-orang tuh nyimpulin kalau bakal kiamat. Tapi dia juga disclaimer tuh kalau gue Antara. iya, dia udah disclaimer ini antara gue meninggal atau emang 2012 itu beneran kiamat gitu. Dan gak taunya sebelum 2012 dia meninggal. Jadi kayak nah setelah itu gue kayak oh berarti dia meninggal. Gak jadi kiamat gitu. Karena itu dia nggak bisa ngeliat. Iya, karena itu dia gak bisa kelihatan 2012 gitu. Oke, nah fenomena selain Kiamat 2012 kan ada pandemi COVID 2020 ya. Itu selain yang kiamat menghebohkan itu, COVID 2020 menghebohkan. Nah, kalau dari cerita kalian gimana nih saat pandemi COVID? Dari itu 2020 iya. 2020. Februari itu Maret ya. Februari yang kasus pertama kalau nggak salah di Depok ya. Iya. Nah, itu gimana tuh kalau Mbak Nat? Oke, 2020 itu masa Covid, kantor juga kan sempat WFH, kan. Terus lagi kasus tahun berapa ya? Bulan berapa gue lupa yang Delta tuh. Oh iya. Makin lama makin parah kan Delta. Nah ternyata nyokap, bokap kena Covid. Kena yang Delta tapi. Kena yang Delta. Oh alah. Jadi yang parahnya gitu kan. Jadi pada waktu itu kita nggak tahu, sebenarnya awalnya nggak tahu kan, itu kenapa ya gitu, lemes mukanya. Terus akhirnya gue nggak pikir panjang, nyokap bokap gue bawa kan ke rumah gitu ya. Terus gue bawa ke rumah, gue pikir nanti kita mau ke dokter. Nah ternyata pas dites positif, gitu kan. Terus langsung gue dengan paniknya telepon beberapa rumah sakit kan, penuh semua.
Bahkan gue pikir rumah sakit PIK kali ini ya mungkin yang mahal ada gitu kan. Telepon juga penuh. Ada tuh yang itu loh, yang apa tuh, yang punya pemerintah tuh yang Wisma Atlet ya. Wisma Atlet, iya. Iya. Nah gue mikir gini, gue mau ke sono, kalau nggak ada yang ngurus gimana? Iya. Itu kan banyak orang Iya, gitu kan iya. yang minta diurus, mendingan emak gue di sini, gue yang urus gitu kan. Gue pikir-pikir udahlah, akhirnya ya udah nyokap bokap gue cuman ajak ke dokter doang, ajak ke dokter, terus akhirnya dikasih obat. Nah udah, selebihnya gue googling obat buat COVID Delta gitu. Ternyata kan kayak mesti minum sampai dosis 5.000 sampai 10.000 gitu, vitamin D, vitamin C gitu. Udah gue beli terus jadi ya nyokap gue taruh di lantai atas kan gitu. Jadi sistemnya kalau lapar ketok itu loh, ketok tangga, ting 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 gitu. Iya. Minum, makan Iya. gitu. Tapi tuh awal diagnosanya siapa Mbak yang tahu Mbak? Maksudnya kayak Iya, maksudnya ngerasainnya tuh iya, oh ini COVID. nyokap bokap tuh udah ngerasain nggak enak atau sakitnya beda gitu. Dia cuma ngerasa gini, lemes kata dia, nggak enak badannya, Hmm. lemes nggak enak, terus lama-lama penciuman kayaknya nggak kelihatan, penciuman Oh, makan nggak tuh berasa, kelihatan. nggak berasa. Maksudnya Nggak- masih nggak- normal, Oh, Iya. normal. masih normal, Nggak ada perubahan lah ya. nggak ada perubahan. Tapi yang anehnya tuh khususnya nyokap gue tuh mukanya udah beda, mukanya tuh kayak orang sakit agak parah gitu loh. Nah gue curiga nih kenapa gitu. Kita pas dites tuh COVID. Tapi nggak ada yang batuk kan ada tuh ya. Enggak, makanya diem gitu kan. Akhirnya ya udah ketahuan, udah langsung di di atas dan mereka berdua. Ya udah, akhirnya gue yang kasih makan, minum, obat, semua buah segala macem. Sampai ya thanks God akhirnya sembuh. Iya. Soalnya kalau aku juga kena COVID kan, yang 2021 atau 2022 gitu lupa, karena pas makan kok nggak ada rasa. Terus coba minum teh kemasan Penciuman kok juga hilang ya? Nah, kalau penciuman itu bukan hilang tapi error gitu. Jadi nyium bau mie instan kayaknya baunya nggak kayak gini deh. Baunya nggak kayak gini deh. Terus pakai Berubah gitu ya? tahu kan, iya kayak inhaler ada kan hilang segini dulu. Kok cuman panas-panas Iya, berasa dingin doang, iya, dingin benar, doang. berasa dingin doang. Itu nggak ada yang merilekskan gitu. Nah, minum teh kemasan kok manisnya beda gitu. Jadi kayak indera perasa dan indera penciuman tuh kayak bukan hilang tapi kayak lebih kerusak gitu. Tapi tetap bisa mencium Iya, gitu, mencium tapi bisa, aneh. merasa bisa tapi aneh kayak rusak kayak beda gitu loh rasanya. Makan mie instan juga biasanya enak tapi ini kok tidak enak ya. Gitu pas tes, oke, COVID akhirnya satu rumah di isolasi juga gitu. Tapi ya lebih ke akhirnya minta obat ke ini kan, ke pemerintah. Ya kan bisa tuh Iya, tes iya. sebenarnya. Tadi kirimin. Nah, kalau Sabi gimana nih? Gue dulu juga kena COVID sih, Oh, Kak. iya. Jadi kayak seingat gue dulu ya, gue tuh mulanya tuh gue ikutan ini, volunteer-volunteeran gitu. Jadi di desa gue tuh ada kayak butuh volunteer buat nyalurin makanan ke orang-orang yang kena COVID, yang kayak yang ke karantina gitu kan. Nah, gue ikutan tuh jadi volunteer-volunteer kayak gitu. Nah, abis itu gue yang kena COVID. Jadi di Iya, terus cuman karena gue sebelumnya udah kayak ngecek-ngecek gak perlu panik gitu kan, terus gue langsung kontak ke bidan desa waktu itu. Nah, bidan desa juga bilang kayak gak apa-apa, gak usah panik, di rumah aja, terus banyakin konsumsi susu, vitamin yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi ya udah tinggal isolasi mandiri, abis itu banyakin makan makanan yang sehat-sehat, udah. Jadi abis itu ntar sembuh-sembuh, kalau nggak salah semingguan lah karantina ya. Iya, semingguan udah sembuh. Cepet Iya. Dan seinget gue dulu juga dimarahin karena satu keluarga tuh yang kayak parno. Maksudnya kayak mereka takut gitu. Dan gue masih keluar-keluar jadi volunteer-volunteer kayak gitu kan. Jadi mereka kayak, lu akan membawa penyakit. Dan benar. Jadi lo harus isolasi mandiri. Iya. Jadi sambil diomelin di bawah kayak, makanya gak usah ikut kayak gitu-gituan. Ini kan jadi, ya udahlah. Jadi kamu di kamar ini aja, udah gak usah kemana-mana lagi. Tapi selain lo, keluarga nggak ada yang kena? Alhamdulillah gak? Oh ya, alhamdulillahnya nggak ada. Kalau Sabi kena, kalau Mbak Nat orang tuanya, kalau Gif? Kalau gua COVID di Indonesia tuh awalnya tahun berapa sih? 2020. 20 bulan. 2020 Februari deh, kalau nggak salah masih Februari. awal-awal Oh. ya. Berarti gue termasuk yang awal-awal kena. Oh iya. Kok bisa? Gimana tuh ceritanya? Awalnya tuh ibu gua. Jadi ibu gua kerja, terus ngerasa ya batuk-batuk terus tuh. Lalu begitu tes ternyata positif udah COVID.
Jadi di rumah isolasi, sekeluarga tes, belum ada tuh yang kena, alhamdulillah. Lalu besokannya adik gue yang perempuan sama bapak gue positif. Oh. Tes Jadi, lagi berarti. Iya, karena adik gue apa bapak gue gitu ngerasa rasanya penciuman nggak apa-apa. Rasa. Iya, rasanya. Besokannya lagi kan itu udah jadi ibu gua karantina, adik gua bapak gua karantina, terus jadi sisa kamar tuh sisa satu. Jadi gua sama adik gua yang cowok bareng kan. Besokannya mulai batuk-batuk. Nah, Siapa lu Pak Ade lu? berdua tes lagi, jadi 3 hari tuh berturut-turut tes positif. Jadi ya gitu deh, satu rumah karena itu masih ini juga kan, masih awal-awal di Indonesia kan. Jadi ya lumayan panik lah. Iya. Untungnya sebelah rumah tuh rumah sakit kan. Dan rumah gua kan buka kosan tuh. Jadi banyak perawat lah yang kos di rumah gua. Jadi bisa WA harus gimana, harus gimana. Iya. Iya, jadi lumayan ngebantu lah. Itu berapa lama tuh recovery kan secara satu keluarga ya? Dan kalau yang adik gua dua-duanya sama bapak gua tuh sebentar doang. Mungkin cuma seminggu ya. Gua sama ibu gua yang lumayan parah kenanya. Oke. Kenapa tuh? Kalau nggak salah sampai sebulan deh gua WFH. Iya. Cukup Iya. ini ya, cukup lama ya. Soalnya seingat gua kayak kalau COVID itu 2 Tergantung. minggu. Iya. Soalnya sampai begitu selesai kan tes ya ke dokter, ternyata gua sama ibu gua tuh kena pneumonia dari COVID itu. Embed ya. Iya. Tuh sampai 3 bulan lah masih berasa Oke. ininya. Berarti Lemes recovery-nya. gitu-gitu. Gak enak badannya. Tapi kayak isolasinya itu cuma di 1 bulan awal, tapi Iya. sisanya itu lo ya perawatan tapi masih berasa ya. Iya. Lumayan itu ya berarti. Kalau COVID-nya sih udah negatif. Cuman efeknya dari Efeknya COVID itu masih lanjutannya. berasa. Berarti memang tiap orang beda-beda juga ya. Iya, Kalau ada beda-beda. penyakit tertentu kayak gitu, Iya, benar. benar-benar berarti Tergantung COVID kondisi badan, Iya. sakit penyakit bawaan gitu-gitu ya. memang menghebohkan banget gak sih kayak setiap sore tuh ada berita yang Tapi banyak yang meninggal tau. yang meninggal sekian, Iya. terinfeksi sekian, tapi yang sembuh sekian, kayak suasana tuh tegang banget gak sih walaupun Terus kayak lama banget bertahun-tahun Iya. kayak merasa ini ntar akan berakhir atau enggak gitu ya. apakah selamanya kita akan pakai masker di tempat umum Iya. gitu kan. Nah, buat ini nih closing sebelum kita penutupan, karena kan kita udah banyak banget nih ngobrol soal banyak hal ya, pengalaman dan fenomena yang terjadi. Boleh dong kasih kata-kata hari ini atau quotes andalan kalian? Waduh, pakai quotes lagi. Nggak ada gorengan nih, nggak ada gorengan. Gak ada nih, belum, lagi di jalan kebetulan. Gak bisa bikin quotes. Aduh. Lu jangan gue dulu dong. Gif, Kagim. Ada. Apa tuh? Udah tanya ini soalnya Gemini. Oke, andalannya nih Boleh. anak saat ini ya. Iya. Ternyata bagus juga kata-katanya. Oke. Jadi Siapa katanya itu tidak ada langkah yang terlalu kecil kalau langkahnya ke arah yang benar. Asik. Guys. Gila, keren banget. Thank you Gemini. Thank you Gemini. Emang anak zaman sekarang banget, apa-apa tanya AI dulu ya. Tuh. Kalau Sapi gimana Sap? Apa mau tanya AI dulu? Enggak sih. Ini bukan quotes yang memotivasi sih, lebih ke quotes yang lucu yang gue temuin ya. Katanya, ingatlah nggak semua kerja keras tuh membuahkan hasil. Tapi setidaknya kamu capek. Nah, intinya adalah di kata-kata terakhir. Intinya kamu capek gitu. Banget. Gue ini aja deh. Bukan quotes tapi kata-kata personal. Oke. Bersyukurlah selalu gitu. Karena percayalah masih banyak orang-orang yang pengen mungkin seperti kondisi kita gitu loh.
Jadi apapun yang kita punya ya bersyukur gitu. Oke, tetaplah bersyukur. Kak Feby, Jadi, Iya. Mantap. masa di skip. Masa di skip? Ayo. Belum tanya AI dia. Iya lagi belum tanya AI. Kalau dari aku yang lain bisa ngasih kata-kata ya udah mereka aja. Aku mensupport aja dari belakang. Terima kasih. Nggak bisa di-cut, berarti nggak bisa di-cut. Belum bisa udahan. Oke, lanjut. Kalau orang lain bisa, ya udah silakan orang lain, nggak usah saya gitu. Oke, thank you deh guys buat Thank ngobrol-ngobrol you. hari ini. Seru banget obrolannya, ngebahas hal-hal isu terkini. Jadi kalau misalkan kalian juga boleh banget request obrolan di kolom komentar. Kira-kira Poci ngebahas apa lagi ya yang seru-seru atau tren-tren dunia digital saat ini apalagi ya enaknya yang diomongin. Nah, kalian juga bisa cek services yang dipunya sama Art Digital di website www.artdigital.co.id dan cek sosial medianya Art Digital di bawah ini. Sampai jumpa di Poci episode selanjutnya ya guys. Bye-bye. Thank you guys.